Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, dan yang saya hormati pula Bapak Dekan Universitas Hasyim Asy'ari dan Bapak Kaprodi Universitas Hasyim Asy'ari serta Bapak dosen pengampu metodologi filsafat pendidikan Islam. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan Islam ya. Sistem pendidikan Islam, jadi itu ada prinsip utama. Jadi prinsip utama sistem pendidikan Islam itu adalah ini kewajiban belajar seumur hidup. Pendidikan dalam Islam itu tidak hanya terbatas pada jenjang tertentu, melainkan berlangsung seumur hidup umat manusia. Seperti itu. Umat Islam itu dianjurkan untuk terus belajar dan mencari ilmu sebagai wujud pengabdian kepada Allah. Sini kita akan menjelaskan perbagiannya sekarang ya. Insya Allah kita akan jelaskan mulai dari awal. Jadi akhlak yang baik sebagai tujuan utama. Ya, pendidikan Islam itu bertujuan utama membentuk akhlak yang mulia. Akhlak atau moralitas menjadi tolak ukur keberhasilan pendidikan selain pengetahuan intelektual. Nah, kemudian di sini ada pendidikan menyeluruh, ya. Ada pendidikan menyeluruh, ada fisik, kemudian ada intelektual, dan juga ada spiritual, seperti itu. Jadi pendidikan Islam itu tidak hanya mencakup aspek intelektual, tetapi juga memperhatikan pengembangan fisik dan spiritual. Itu mencakup kebersihan jiwa, kekuatan fisik, serta kecerdasan intelektual. Jadi seperti itu. Dan kemudian selanjutnya ialah akhlak yang baik sebagai tujuan utama. Ya. Jadi sebelumnya kita akan bahas dulu unsur-unsur dalam sistem pendidikan Islam. Jadi yang pertama itu tujuan daripada sistem pendidikan Islam itu yakni untuk membentuk manusia yang tidak hanya berilmu tetapi juga beriman kepada Allah. Nah, tujuan utama pendidikan Islam itu adalah menciptakan individu yang berpengetahuan, tentunya berpengetahuan luas dan memiliki keimanan yang kuat. Nah, begitu tujuan utama dalam sistem pendidikan Islam. Kemudian kita akan bahas materinya. Ini kita akan bahas materinya. Materi yang diajarkan itu meliputi Al-Quran, hadis, fikih, serta ilmu-ilmu umum, ya, seperti sains dan teknologi, atau ilmu-ilmu yang lain juga. Integrasi antara ilmu agama dan ilmu duniawi itu adalah hal yang sangat esensial di dalam pendidikan sistem pendidikan Islam. Kemudian ada metode, ya. Ada metodenya itu ialah pengajaran dalam Islam itu beragam, termasuk ceramah, diskusi, tanya jawab, serta menggunakan teknologi modern. Metode ini disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Nah, begitu. Dan untuk memberikan pendidikan yang efektif tentunya. Jadi begitu. Dan yang selanjutnya ialah model, ya. Model pendidikan Islam dan model pendidikan Islam. Jadi model dan macam pendidikan Islam. Nah, yang pertama itu ada formal. Formal itu seperti madrasah. Pendidikan Islam itu berlangsung di sekolah formal dari jenjang dasar hingga menengah, dan kurikulum yang menggabungkan pendidikan dan umum, seperti itu. Yang pertama yang tadi ada madrasah, kemudian ada pesantren juga, ya. Pesantren ini tidak jauh berbeda dari madrasah. Pesantren ialah lembaga pendidikan tradisional Islam yang berfokus pada pengajaran agama dan mendidik para santri untuk mendalami ilmu agama, ya. Biasanya dalam lingkungan asrama atau pondok, seperti itu. Kemudian ada universitas juga. Sini ada universitas.
Jadi Universitas Islam itu institusi pendidikan tinggi yang memadukan pengajaran agama Islam dan ilmu-ilmu umum, tentunya pada level universitas seperti sains, sosial, dan teknologi. Seperti itu. Kemudian ada yang non formal. Ada yang non formal itu seperti majelis taklim, kelompok pengajian, ataupun eh, seperti les atau privat seperti itu. Dan itu dilakukan secara apa? Non formal di masyarakat. Biasanya berlangsung di masjid atau rumah atau tempat-tempat lain. Pengajaran agama Islam itu juga disampaikan oleh ustaz atau ustazah kepada berbagai kalangan masyarakat seperti itu. Kemudian ada juga homeschooling Islami, ya, bentuk pendidikan informal di rumah ini yang dikelola oleh orang tua dengan panduan kurikulum, ya, dengan panduan kurikulum Islami gitu. Anak-anak itu nanti diajarkan nilai-nilai Islam bersama ilmu umum dalam suasana yang kondusif di di rumah orang tua atau di rumah anak tersebut, ya, di rumah anak tersebut masing-masing. Kemudian yang ketiga, ada tantangan pendidikan Islam abad 21. Jadi tantangan pendidikan Islam abad 21 di sini ada teknologi dan digitalisasi. Di pendidikan Islam itu menghadapi tantangan dari kemajuan teknologi. Dia menghadapi tantangan dari kemajuan teknologi yang pesat. Penggunaan teknologi itu dalam proses belajar mengajar itu menjadi kebutuhan penting agar pendidikan Islam tetap relevan dan efektif di era modern seperti itu. Kemudian ada juga di sini globalisasi dan sekular, ya. Globalisasi dan sekularisasi. Jadi globalisasi itu membawa pengaruh budaya asing yang dapat menggerus nilai-nilai Islam. Sementara sekularisasi itu menghadirkan pemisah antara agama dan kehidupan sehari-hari yang berpotensi melemahkan pengajaran agama di masyarakat. Jadi begitu. Kemudian ada juga moral dan sosial, ya. Ada moral dan sosial. Dekadensi moral itu adalah tantangan dalam pendidikan Islam, juga mencakup kemerosotan moral yang dipicu oleh pengaruh buruk dari sosial media atau gaya hidup modern atau hedonisme seperti itu. Kemudian pengaruh media sosial juga tentunya, ya. Pengaruh media sosial itu memberikan dampak besar baik positif maupun negatif terhadap generasi muda khususnya. Pengaruh negatif itu seperti penyebaran informasi yang salah dan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam itu tentunya menjadi ancaman. Kemudian yang selanjutnya ialah kurikulum dan sumber daya, ya. Jadi kurikulum stagnan dan kurang fleksibel itu menjadi tantangan besar. Begitu juga dengan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan infrastruktur seperti itu. Kemudian selanjutnya ialah tawaran dan ide gagasan. Tawaran dan ide gagasan abad 21. Tawaran dan ide gagasan pendidikan abad 21 seperti itu. Yang pertama ada integrasi teknologi seperti e-learning, yakni pemanfaatan teknologi pembelajaran online sebagai solusi pendidikan yang lebih fleksibel, ya, terutama dalam menghadapi tantangan jarak dan waktu seperti itu. Kemudian ada aplikasi Islami, ya. Jadi penggunaan aplikasi digital berbasis Islami untuk membantu proses pembelajaran dan penyebaran dakwah secara lebih interaktif seperti itu. Kemudian ada media sosial. Jadi optimalisasi media sosial itu untuk penyebaran ilmu dan dakwah secara global. Jadi begitu. Kemudian yang selanjutnya ada pembaruan kurikulum juga. Pembaruan kurikulum
dengan apa? Dengan mengintegrasikan sains, teknologi, dan juga ilmu agama Islam. Kurikulum pendidikan Islam perlu diperbarui dengan mengintegrasikan pengetahuan sains dan teknologi bersama ajaran agama, seperti itu. Mengapa seperti itu? Karena hal itu penting agar lulusan pendidikan Islam itu mampu bersaing di era digital dan tetap berpegang pada nilai-nilai agama. Nah, jadi begitu. Kemudian pengembangan karakter dan soft skill. Jadi pendidikan abad 21 itu harus fokus tidak hanya pada pengetahuan akademik ya, tetapi juga pada pengembangan karakter seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerjasama. Kemudian soft skill yang diperlukan di dunia kerja itu diharapkan agar bisa memadai, seperti itu. Kemudian pendidikan multikultural dan toleransi ya. Jadi pendidikan Islam itu juga harus menanamkan nilai-nilai toleransi dan pengertian multikultural agar generasi muda itu dapat hidup dalam masyarakat yang beragam tanpa kehilangan jati diri sebagai muslim. Jadi begitu. Kemudian pendidikan ada juga di sini pendidikan berbasis pendidikan berbasis komunitas ya. Pendidikan Islam di abad 21 itu juga mengadopsi pendekatan berbasis komunitas. Ya, dia mengambil pendekatan berbasis komunitas di mana masyarakat turut serta dalam mendidik anak-anak melalui program-program sosial, ya, pendidikan keagamaan dan kegiatan-kegiatan yang lain yang tentunya itu memperkuat keterikatan spiritual dan moral. Baik, saya akan tutup dengan pantun. Jadi pantunnya ialah matahari pagi bersinar terang menghangatkan bumi yang basah. Rajin belajar sejak sekarang, masa depan cerah penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.